Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Susilasari dengan NIM F1G1200002. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, yang pertama, ringkasan materi Rekayasa Perangkat Lunak. Siklus pengembangan software dimulai awalnya adalah ketika ada user atau product owner membawa permintaan atau kebutuhan software dalam bentuk sistem request to system analisis atau mungkin ke divisi IT. Sebenarnya product owner adalah pihak yang membutuhkan software, jadi dia yang menganalisis bahwa ada business value atau mungkin benefits apabila suatu proses bisnis yang ada di organisasinya itu bisa diotomasi dengan software. Nah, itu kita sebut dengan usaha atau product owner. Kemudian kebutuhan tadi itu diwujudkan dalam bentuk sistem request. Nah, jadi dari siklus tadi, itu kita simpulkan bahwa siklus memasuki itu ada 4 secara umum. Jadi dimulai dari planning analysis, design, implementation, and nation yang bisa berdekatan. Jadi karena dalam waktu yang hampir lama, untuk LCD dan biasanya sering digabung itu harus mendesain outputnya adalah sistem speak. Evolusi paradigma analisis and design. Tujuan utama dari suatu sistem interaktif adalah memungkinkan user mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu domain aplikasi, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah sistem interaktif harus dapat didayagunakan. Paradigma. Yang pertama, Process Oriented Paradigma. Paradigma OOP atau Object Oriented Programming adalah pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek, bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Yang kedua, Data Oriented Paradigma. Paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek yang merupakan suatu metode dalam pembuatan program dengan tujuan untuk menyelesaikan kompleksnya berbagai masalah program yang terus meningkat. Yang ketiga, Object-Oriented Paradigma merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data, dapat dalam membentuk field atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur atau dikenal juga sebagai metode. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Nah, selanjutnya, diagram. Yang pertama itu flowchart, merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Yang kedua, DFD, Data Flow Diagram, adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antara komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan data dari data tersebut. Nah, yang ketiga, UML atau Unified Modeling Language adalah himpunan struktur dari teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk pengembangan sistem, OOP, dan sekelompok perangkat tools untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. Selanjutnya, state of the art UML tools. Yang pertama ada Rational Rus, yang kedua Visual Paradigma, yang ketiga Spheric System Enterprise Architect, yang keempat Microsoft Visio, dan yang kelima Start UML. Selanjutnya UML diagram. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram adalah suatu sistem dari diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antar sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas, merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Yang ketiga, sequence diagram.
Sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti yang tertera pada use case diagram. Yang keempat, class diagram merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Pada diagram desain, modelnya dibagi menjadi dua bagian. Class diagram yang pertama merupakan penjabaran dari domain model yang merupakan abstraksi dari basis data. Class diagram yang kedua merupakan bagian dari modul pemrograman MVC, pattern, atau model view controller, di mana terdapat kelas boundary sebagai kelas interface, kelas control sebagai tempat ditemukannya algoritma, dan kelas entity sebagai tabel dalam basis data dan query program. Yang kelima, state machine diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek pada sistem. Yang keenam, komponen diagram. Komponen diagram yang berfungsi untuk menggambarkan software pada suatu sistem. Komponen diagram merupakan penerapan pada piranti perangkat lunak atau software dari suatu kelas yang maupun lebih, dan biasanya berupa file data, source code, XTable, dokumen, atau yang lainnya. Selanjutnya, metode requirement gathering. Yang pertama, metode angket atau kuesioner. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti. Selanjutnya, orang yang bersedia memberikan respon tersebut disebut responden atau sampel. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah. Yang kedua, metode checklist. Checklist atau daftar cek adalah suatu daftar yang berisi pernyataan dan aspek-aspek yang akan diamati. Yang ketiga, metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Yang keempat, metode pengamatan atau observation. Observasi ini adalah melakukan pengamatan untuk memperoleh data secara langsung ke objek penelitian, sehingga dapat melihat dari dekat tentang hal-hal yang menjadi tujuan pengamatan. Yang kelima, metode tes adalah salah satu cara pengumpulan data di mana responden atau objek yang diteliti diberi satu set lembar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab. Yang keenam, metode dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dari tempat penelitian, yaitu meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data dari penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah atau tujuan penelitian, ringkasan materi UML. UML adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. UML ini merupakan cara menggunakan diagram untuk memvisualisasikan sistem atau basic data yang digunakan sistem perangkat lunak. Nah, selanjutnya yaitu desain aplikasi produk perangkat lunak. Yang pertama, menentukan kelompok pengguna brainstorm. Nah, pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak orang yang lebih menghabiskan waktu dalam rumah dan melakukan pekerjaan dari rumah, sehingga aktivitas di luar rumah berkurang. Selama pandemi COVID-19, banyak hal yang mengharuskan untuk bekerja dari rumah, bahkan proses pembelajaran pun dilakukan dari rumah secara daring. Setelah adanya kebijakan seperti di atas, untuk membantu kegiatan belajar mengajar diperlukan adanya aplikasi yang bisa memberikan informasi-informasi atau bahan materi pelajaran yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Aplikasi yang bisa diakses oleh guru dan siswa. Nah, aplikasi e-learning memudahkan dalam proses kegiatan belajar pembelajaran dengan metode daring atau online.
memanajemen proses migrasi data, menyimpan berbagai materi dan bank soal, serta dashboard untuk monitoring proses peserta didik. Selanjutnya, untuk pemilihan pengguna tertentu. Kategori pengguna tertentu adalah mahasiswa, guru atau dosen, siswa, dan masyarakat umum. Untuk kebutuhan curah pendapat, e-learning adalah aplikasi untuk mengatasi kegiatan belajar mengajar, pembelajaran secara daring, dengan menerapkan serta menggunakan aplikasi e-learning. Urusan pembelajaran yang dilakukan secara konvensional tanpa adanya penerapan kecanggihan teknologi akan mempersulit proses pembelajaran. Dengan adanya e-learning, proses belajar mengajar akan berjalan lebih baik. Selanjutnya, kategorikan kebutuhan. Secara sederhana, sistem atau metode e-learning adalah metode pembelajaran secara digital, karena itu untuk mengakses sistem ini dibutuhkan koneksi internet. Dengan menjalankan sistem ini, maka proses pembelajaran bisa dilakukan secara daring atau online, sehingga guru dan murid bisa menjalankan kegiatan belajar dari mana saja. Tujuan pengadaan aplikasi e-learning adalah untuk memudahkan siswa dan pengajar dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pilih kebutuhan spesifik. Untuk kebutuhan spesifik, yang pertama adalah bahan ajar yang berupa digital, yang kedua kurikulum dan sistem administrasi online, yang ketiga memanfaatkan jasa teknologi digital. Selanjutnya, siapkan solusi curah pendapat. Fitur sumber belajar membantu siswa dan guru menemukan kurikulum pelajaran yang dibutuhkan. Bukan hanya itu saja, tetapi kurikulum yang ada di fitur ini telah tersaji secara terstruktur dan menarik. Bahkan, Anda bisa bereksplorasi dengan berbagai gambar, video, dan animasi yang sangat membantu pemahaman materi. Beberapa kurikulum juga dilengkapi dengan permainan yang sesuai dengan target pembelajaran, serta telah dilengkapi dengan simulasi dan evaluasi yang bisa digunakan guru dan murid. Dengan begitu, pendalaman materi bisa lebih mudah dilakukan. Nah, selanjutnya, diskusikan pro dan kontra. Adapun pro dalam merancang aplikasi ini adalah yang pertama, menunjang proses belajar mengajar. Yang kedua, waktu belajar fleksibel. Yang ketiga, dapat diakses dengan mudah. Dan yang keempat, wawasan yang luas. Sedangkan kontra dalam perancangan aplikasi ini adalah yang pertama, keterbatasan akses perangkat. Yang kedua, adanya distraksi dan gangguan. Yang ketiga, belum terbiasa dengan teknologi. Dan yang keempat, sulit untuk interaktif. Nah, selanjutnya, pilih solusi spesifik. Penambahan fitur modern seperti e-library bisa membantu pelajar untuk memahami materi yang sedang dibahas. Nah, itulah tadi penjelasan desain aplikasi produk berdasarkan lesson 3. Nah, selanjutnya adalah penjelasan desain produk aplikasi berdasarkan lesson 4. Nah, yang pertama, overview, mendeskripsikan produk Anda. Nah, jadi di sini aplikasi yang saya rancang adalah e-learning. Aplikasi e-learning sendiri adalah sebuah aplikasi yang memberikan metode pembelajaran secara daring. Sistem pembelajaran dengan e-learning baru mulai populer sejak pandemi berlangsung. Sistem ini dilaksanakan sebagai salah satu sarana untuk menekan laju penularan virus corona. Seiring waktu, sistem ini justru semakin dirasa penting. Secara sederhana, sistem atau metode e-learning adalah metode pembelajaran secara digital. Karena itu, untuk mengakses sistem ini dibutuhkan koneksi internet. Dengan menjalankan sistem ini, maka proses pembelajaran bisa dilakukan secara daring atau online, sehingga bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, gambar produk Anda. Nah, di bawah ini adalah gambar desain aplikasi e-learning. Pada halaman ini menjelaskan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi e-learning. Yang pertama itu ada video kursus,
Yang kedua, expert teachers, yaitu belajar dengan ahli terbaik. Yang ketiga, go at your pace, di mana fitur ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, selanjutnya yaitu halaman untuk login. Di sini sebelum masuk ke halaman utama aplikasi perlu mendaftar terlebih dahulu, dan jika sudah mempunyai akun sebelumnya bisa langsung sign in. Adapun jika belum mempunyai akun, bisa membuat akun terlebih dahulu dengan cara menekan create account, lalu mengisi formulir yang ada. Nah, selanjutnya adalah tampilan aplikasi e-learning. Di sini ada My Library, di mana berisi buku-buku yang bisa disimpan dan bisa diakses secara offline. Yang kedua, video kursus dari ahli-ahli terbaik yang juga bisa diakses, namun secara online saja. Dan untuk pengaturan akun bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, pada halaman ini kita bisa mengganti profil kita atau mengubah nama kita. Nah, selanjutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaan pertama, siapa pengguna Anda dan apa kebutuhan spesifik yang Anda identifikasikan? Jadi, pengguna yang saya identifikasikan ini adalah mahasiswa atau pelajar, dosen atau guru, dan masyarakat umum. Pertanyaan kedua, apa saja fitur produk yang Anda rancang? Jadi, fitur yang ada pada produk yang saya rancang, yang pertama menu siswa. Aplikasi yang memiliki menu untuk siswa dengan cara pengaksesan mudah. Yang kedua, kemudahan diskusi. Forum group discussion memudahkan siswa dalam melakukan diskusi kelompok. Yang ketiga, My Course. Menu penyedia daftar dari nama kursus atau pelajaran yang diikuti siswa. Dan yang keempat, My Library, yaitu menu yang menampung buku-buku pelajaran siswa sehingga bisa diakses secara offline. Pertanyaan ketiga, bagaimana fitur-fitur ini memenuhi kebutuhan pengguna Anda? Nah, jadi pada dasarnya, aplikasi e-learning digunakan hanya saat-saat tertentu. Namun, sejak pandemi COVID-19, kegiatan belajar dilakukan secara online, sehingga aplikasi e-learning yang menyediakan banyak materi-materi pembelajaran dengan kurikulum terupdate yang bisa membantu pelajar untuk mencari bahan materi untuk menambah wawasan penggunanya, sehingga aplikasi ini membantu pengguna memenuhi kebutuhannya sebagai pelajar. Pertanyaan keempat, apa salah satu fitur yang mungkin Anda sukai untuk diri sendiri, tetapi memutuskan untuk tidak menyertakannya untuk pengguna Anda? Nah, di sini saya rasa tidak ada fitur yang saya sukai, tapi tidak disertakan, karena semua fitur yang saya sukai bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Adapun pertanyaan kelima, apa salah satu fitur yang mungkin tidak Anda sukai untuk diri sendiri, tetapi Anda sertakan karena memenuhi kebutuhan pengguna Anda? Dan saya rasa di sini juga tidak ada, karena tidak ada fitur yang tidak saya sukai, sebab semua fitur yang saya masukkan semuanya bermanfaat bagi pengguna. Nah, itulah tadi penjelasan dari desain produk aplikasi yang saya rancang. Selanjutnya adalah gambar diagram use case dari aplikasi e-learning. Nah, di sini dapat dilihat halaman pengguna dan halaman admin. Di sini pengguna bisa hal yang bisa dilakukan yaitu untuk melihat daftar pelajaran yang tersedia. Selanjutnya
melihat daftar course video, selanjutnya melihat buku-buku terbaru, selanjutnya melihat detail menu pembelajaran, selanjutnya bisa menampilkan menu help, dan bisa menerima update data atau informasi dari admin. Yang terakhir, pengguna juga bisa mengubah data pengguna tersebut. Sedangkan untuk halaman admin bisa melakukan tambah atau hapus atau ubah data atau perubahan informasi. Selanjutnya, admin bisa memverifikasi data pengguna e-learning. Dan yang terakhir, admin bisa mengelola data admin baru. Nah, jadi itulah tadi pemaparan hasil UAS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.